Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional bersama Mbak Akmalia Fitri Imani, yang mana eh, tag video yang pertama, review jurnal nasional, telah dijelaskan oleh Mbak Jian Elkela Azuna dan Mbak Putri Zulfia. Langsung saja untuk menjelaskan review jurnal internasional. Yang pertama ada identitas jurnal. Jurnal yang kami review berjudul The Effect of Inquiry Based Learning of Religious Subject Learning Activities and Experimental Study in High School, yang ditulis oleh Husni dengan volume jurnal 8 nomor 1 dan tahun terbit tahun 2020. Kemudian lanjut ke latar belakang. Penulis jurnal mengungkapkan bahwa ia melakukan penelitian tentang dampak model pembelajaran inquiry awalnya karena melihat banyak anak yang cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran mata pelajaran agama. Ia menduga bahwa hal itu disebabkan oleh model pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang menarik karena lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru dengan metode ceramah sebagai metode utama. Metode ceramah adalah komunikasi satu arah, maka wajar jika siswa menjadi kurang aktif. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk melihat apakah dengan mengubah metode pembelajaran akan membuat siswa lebih aktif dalam kelas atau tidak. Dan model yang digunakan oleh penulis adalah model pembelajaran inquiry yang menekankan pada proses berpikir kritis dan menganalisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Dan lanjut ke identifikasi penelitian. Yang pertama, independent variable atau variabel bebas terletak pada model pembelajaran inquiry. Kemudian dependent variable atau variabel terkait terletak pada keaktifan siswa dalam mengikuti mata pelajaran agama. Confounding variable tidak ada. Kemudian hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis eksperimental terletak pada penerapan model pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran agama. Kemudian hipotesis alternatif 1 terletak pada penerapan model pembelajaran inquiry meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran agama. Hipotesis alternatif 2 yaitu penerapan model pembelajaran inquiry menurunkan keaktifan siswa pada mata pelajaran agama. Dan hipotesis 0 penerapan model pembelajaran inquiry tidak mempengaruhi keaktifan siswa pada mata pelajaran agama. Kemudian mengenai metode akan dijelaskan oleh Mbak Akmalia. Baik, melanjutkan penjelasan yang tadi. Poin keempat adalah metode. Apa saja yang ada dalam metode? Yang pertama, partisipan atau subjek penelitian. Partisipan atau subjek dalam penelitian ini yaitu para siswa di SMA Darussalam Ciamis, Jawa Barat yang mengikuti mata pelajaran agama. Kemudian desain yang digunakan, desain penelitian yang digunakan adalah two group, dua kelompok dengan between subject, jadi two group between subject. Dua kelompok itu disebut sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kemudian pengukur variabel dependen yang digunakan untuk mengukur variabel dependen atau variabel terikat adalah pretest dan posttest. Kemudian prosedur penelitian, jadi dua kelompok diberikan dua tes, yaitu pretest dan posttest. Nah, sebelum dilakukan kegiatan eksperimen,
dua kelompok itu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, masing-masing diukur tingkat keaktifannya menggunakan pretest dalam pembelajaran agama. Nah, setelah kegiatan eksperimen ini dilakukan selama 2-3 bulan ya. Nah, setelah dilakukan kegiatan eksperimen, kemudian dua kelompok tadi akan diukur kembali tingkat keaktifannya dengan post test. Nah, setelah proses eksperimen, selama proses eksperimen, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, yang mana hasil dari observasi tersebut kemudian akan dijadikan sebagai data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pretest dan post-test tadi. Nah, di situ sudah ada potongan gambar tentang metode yang digunakan dalam jurnal internasional tadi ya. Kemudian poin kelima adalah hasil eksperimen dan kesimpulan. Hasil dari eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry secara signifikan dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran mata pelajaran agama. Nah, kelompok siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inquiry memiliki poin keaktifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, siswa kelompok pertama atau kelompok eksperimen tadi menjadi lebih rajin, lebih antusias, lebih banyak bertanya, lebih aktif dalam kegiatan diskusi, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah maupun menemukan pengetahuan yang baru. Di situ juga ada potongan gambar terkait dengan hasil dan kesimpulan dalam jurnal ya. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan dari desain yang digunakan dalam eksperimen, diantaranya yang pertama kelebihan ya. Kelebihannya validitas internalnya itu tinggi, cukup tinggi. Karena adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka ada yang digunakan sebagai perbandingan atau tolak ukur gitu. Jadi kita dapat mengetahui secara pasti seberapa besar peningkatan atau penurunan yang ada dalam yang dihasilkan oleh eksperimen tadi gitu. Kemudian menggunakan desain ini juga mudah dilaksanakan karena sistematis ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu sudah jelas. Kemudian mudah dianalisis secara statistik. Jadi data numeriknya itu juga cukup jelas. Nah, kekurangannya karena analisis tadi juga terkait dengan analisis statistik itu cukup sederhana dan terbatas hasilnya. Jadi faktor-faktor lainnya yang mungkin terkait atau jika ada variabel lainnya itu tidak akan diikutsertakan, tidak akan juga dihitung gitu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah karena dinamakan sebagai two group design ya. Jadi desain dua kelompok, maka harus ada kelompok eksperimen yang pertama dan kelompok kontrol. Jadi dua kelompok itu harus ada, jadinya nggak mungkin untuk melakukan perbandingan dengan kurang dari dua kelompok. Sekian itu saja presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.